Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, ma ba'd. Nah, kita lanjutkan insyaallah taala membaca Kitabul Ilm dari Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Masih melanjutkan adab talab ilm. Nah, sampai kepada perkataan beliau rahimahullah, wa lihada qala al-ulama, dengan ini berkata para ulama, innal asla fil ibadat al-hadr, bahwa asal dalam ibadah itu, dalam seluruh ibadah adalah mamnu', ya, hadr, terlarang, hatta yaquma dalilun 'ala al-mashru'iyyati, alal masyru'iyyati, sampai tegak dalil akan disyariatkannya ibadah tersebut. Wastadallu ala dhalika biqaulihi, dan mereka berdalil terhadap hal itu dengan firman Allah Subhanahu wa taala, am lahum syuraka'u syara'u lahum, apakah bagi mereka ada syuraka, ada sekutu-sekutu di dalam sesembahan mereka, syara'u lahum, yang mereka syariatkan untuknya, untuk para sekutu itu, minad din, dari agama ini, malam ya'zam bihillah, terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan. Ini sisi penarilannya, syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah, mereka mensyariatkan sesembahan-sembahan itu dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti syariat ini harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tentunya harus ada nas, dalil perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa biqaulihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima thabata anhu, dari apa yang telah thabit dari beliau, fi sahih min hadits Aisyah radhiyallahu anha. Dalam kitab As-Sahih, di sini Sahih Muslim, dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa beramal satu amalan yang tidak ada pada perkara kami, maka dia tertolak. Nah, hatta law kunta mukhlisan, meskipun kamu ikhlas melakukan itu, wa turidu al-wusula ila Allah, dan kamu inginkan dengan ibadahmu itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, wa turidu al-wusula ila karamatih, dan kau juga inginkan dengan ibadah yang kau adakan itu sampai kepada kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, walakinnahu ala ghairil wajhil masyru', tetapi itu selain dari sisi yang disyariatkan, fa inna dzalika mardudun alaihi, maka sesungguhnya itu akan tertolak, walau annaka aradta al-wusula ila Allah, seandainya engkau inginkan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala,
walau annaka aradta al-wusula ila Allah min tariqin lam yaj'alhu Allah ta'ala tariqan lil wusul ilayhi fa inna dhalika mardudun alayhi. Jika engkau inginkan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah jalan yang Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan itu sebagai jalan sampai kepadanya, maka sudah jelas tertolak. Dia ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas, tapi jalannya tidak mengarah ke situ. Jalannya bukan jalan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, justru jalan menuju neraka. Ya, tidak akan sampai abadan. Ya. Jalan ibadah selain jalan Rasulullah SAW sudah pasti mengarahnya bukan ke surga. Dalam hadis khat Nabi SAW menulis satu garis, lalu di sebelahnya ditulis garis-garis yang banyak. Hadis sabili, ini jalanku, cuma satu. Yang lainnya itu menyimpang. Istawada alaihim syaitan, akan tercampuri syaitan dari jalan-jalan itu. Tidak akan sampai kepada al-wusul ila karamatihi, usul ila Allah, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun ikhlasnya mereka beribadah, bagaimanapun khusyuknya mereka beribadah, bagaimanapun baiknya akhlak mereka kita ibadah, selama ibadah itu tidak di jalan Allah dan Rasulnya, pasti sampainya ke neraka. Idan, maka kalau begitu, fawajib talibul ilm an yakuna muta'abbidan lillahi ta'ala bima 'allamahu min asy-syar'i la yazidu wa la yanqus. Maka wajib bagi penuntut ilmu hendaklah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah ajarkan kepadanya dari syariat ini, tidak menambah dan juga tidak mengurangi. La yaqul inna hadzal amra alladhi uridu an ata'abbada lillah bihi amrun taskunu ilayhi nafsi wa yatma'innu ilayhi qalbi wa yansharihu bihi sadri. La yaqulu hakadha. Jadi la yaqul, tidak boleh dia mengatakan inna hadzal amr, bahwa perkara ini yang aku inginkan, yakni aku menyembah untuk Allah Subhanahu wa taala, ini perkara yang membuat aku tenang. Taskunu ilaihi nafsi. Ibadah ini membuat jiwaku tenang. Ya, membuat hatiku, jadi taskunu ilaihi nafsi maksudnya membuat nyaman diriku begitu. Jadi ibadah yang dia buat itu membuat nyaman dirinya, membuat tenang hatinya, ya, tumaknina hatinya, dan membuat lapang dadanya. Bagaimana bisa seperti ini? Hah? Bisakah seperti ini? Ibadah selain jalan Allah Subhanahu wa taala, artinya ibadah bid'ah atau mungkin syirik, bisa menyamankan diri dan bisa menenangkan hati, bisa melapangkan dada. Kaif yakunu dzalik? Bagaimana bisa terjadi? Man ya'lam. Asy-Syaikh yaqul kida, yadullu anna, ya, Syekh berkata demikian, ini menunjukkan bahwa ada orang yang seperti ini. Buktinya ada larangan, la yaqulu inna hadzal amra alladhi uridu an ata'abbadillah amrun yastaskunu ilaihi nafsi. Berarti ada orangnya. Maka Syekh itu dia tidak boleh berkata sesuatu perkara ini yang aku ingat, tidak boleh begitu. Kan ada di masyarakat, ketika dia berbuat sesuatu kesyirikan atau dia beribadah di kuburan Wali Songo, wiridan di Sunan Gunung Jati misalkan, dia tenang hatinya, khusyuk, dan keluar itu tenang, senyum, hatinya lapang gitu. Kaif yakunu dzalik? Bagaimana bisa begitu? Talbis iblis. Oke. Maksudnya gimana talbis iblis? Dikesankan oleh syaitan seakan-akan itu yang
Kalau dikesankan ya. Ini bisa tenang loh hatinya, tumak nina, lapang dadanya. Padahal di atas kesyirikan bahkan, di atas bid'ah, dari kesyirikan. Menyari. Mereka yakin bahwa itu adalah yang benar. Kita yakin ini benar, tapi gimana? Kok? Ayo, jawaban antum artinya sebagai pendukung lah, tidak salah maksudnya. Ada intinya gitu maksudnya. As'alukum billah. Kira-kira yang membuat kalian gundah di dalam beribadah itu, tidak khusyuk, terus sholat masih ingat ini, ingat itu, tidak khusyuk gitu. Ketika menjalankan sunnah dia ada perasa dalam hatinya, ada perasaan malu, perasaan takut, terus dan sebagainya. Ada godaan mau menuntut ilmu, godaannya banyak gitu, macam-macam. Kira-kira yang membuat itu siapa? Syaitan. Nah, berarti hubungannya dengan ini apa? Ayo. Syaitan tidak mengganggu. Karena sudah jadi temannya. Syaitan itu seperti manusia dalam penjelasan Imam Suyuti. Ya seperti, jadi orang yang paling putus asa itu syaitan, paling putus asa. Sudah divonis dahulu, masa hidupnya sudah divonis jahanam abadan, kekal gitu. Tahu dia jahanam seperti apa, dia tahu. Maka itu dia kan putus asa. Karena saking putus asanya dia minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, bi'izzatika la aghwiyahum ajma'in. Dengan kemuliaan ya Allah aku akan sesatkan semuanya manusia gitu. Illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Gitu. Dan sesumbar syaitan ini. Engkau akan dapatkan sedikit dari hambamu yang bersyukur. Sesumbar. Nah, ketika dia sangat gencar, orang putus asa ketika menggoda itu sudah habis-habisan. Bahkan dalam istananya kan di laut, ketika syaitan berhasil menceraikan sepasang suami istri, dia balik ke Ifrit, ke rajanya di situ. Saya telah memisahkan pasangan fulan dan fulana. Dia malah dapat mahkota. Dibanggakan oleh seluruh syaitan di situ. Dapat mahkota. Tetapi yang nggak dapat apa-apa, goda seorang mukmin tidak berhasil, malah terhina. Jadi sudah kehidupan seperti itu, hidupnya putus asa, mengajak manusia. Nah, ketika seorang itu sudah batal Islamnya, dia goda seorang muslim, batal Islamnya, ya, berbuat syirik di kuburan atau berpindah, ditinggal sama, biarkan, jangan diganggu. Tidak diganggu, hatinya tenang sudah. Allah juga sudah, ya kan, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia kemanapun dia sesat, sudah dibiarkan begitu. Nggak ada yang ngurusi. Jadi hatinya tenang, merasa nggak ada syaitan sama sekali. Adapun orang mukmin tidak akan merasa tenang, syaitan tidak akan putus asa. Kalau dia kuat dari sisi ini, cari yang kelemahannya. Itu. Hatta orang yang mungkin sudah ikhlas mungkin tidak ikhlas, itu pun masuk dari sisi ikhlasnya. Wah, ini satu-satunya kayaknya ini dai yang ikhlas gitu. Alhamdulillah. Ada saja syaitan masuk. Ya jadi majrad dam. Tak luput itunya nanti digoda perempuan kuat, nanti yang lainnya. Bacaan suara indah misalnya dalam baca Al-Quran, masuk lewat situ. Kayaknya satu-satunya ini di kampung ini yang paling enak sudah. Aduh, na'udzubillah. Syaitan tidak pernah putus asa syaitan. Sampai kita melakukan salah satu dosa, dia berhasil meskipun dosa ringan,
nanti dapat penghargaan. Nah, dia akan terus pompa supaya nanti terbuka lagi pintu kejelekan. Na'udzubillah. Jadi tidak akan putus asa. Itu orang yang putus asa, syaitan itu. Kalau putus asa sudah berani mati, percuma. Mati masuk neraka, hidup masuk neraka. Sudah tahu mereka. Jahanam lagi, abadan selamanya. Tahu panasnya juga tahu. Makanya sudah nekat dia. Gitu. Nah ini, orang-orang seperti ini termasuk orang yang dibiarkan oleh syaitan. Biarkan, jangan diganggu. Nanti malah kalau tidak tenang ibadah syirik kan, ibadah kok tidak tenang. Bisa jadi dia nyari yang lain, nyari pencarian. Ketemu sunnah malah nangis syaitannya. Biarkan dia di situ tenang, dijaga. Kadang diberi sesuatu begitu, diberi wangsit, apa susahnya? Cuman ngasih batu misalkan. Apa yang dia inginkan misalkan bentuk keikhlasan dalam ibadah semisal Sunan Kalijogo misalkan, semisal ini nanti dapat tasbih, dapat tongkat, dapat ini. Apa susahnya? Syaitan ngambil taruh di situ. Gampang sekali itu. Kenapa orang jadi tertipu gitu? Tertipu dengan itu. Apa susahnya gitu? Itu anak kecil bisa sebenarnya. Kasih tongkat, kasih keris, lalu dia bersyirik dengan ini, khalas sudah. Membatalkan semua orang sudah. Artinya yang datang ke dia karena dia sudah bawa kasih benda berharga lah oleh syaitan apa misalkan. Kemudian dia dakwahkan ke ya, "Madu, ini saya dapat wangsit semalam di Merapi misalkan." Dikasih khasiat sedikit gitu. Langsung orang berobat ke situ. Syirik semua sudah. Senang syaitannya. Ini musuh yang nyata ini syaitan lakum aduwwum mubin. Musuhmu yang nyata. Jadi usahakan kita ini selalu waspada terhadap syaitan ini. Waspada. Oh, ini syaitan. Antum aja bicara aja. Artinya dah. Masih ketika sendiri itu, jangan di tengah orang. Syaitan mesti yad'u ila al-su, mesti dia ngajak berbuat jelek mesti. Antum lah. Gitu. Ngomong saja itu. Haram. Enggak ada orang gitu. Biar dia, karena ya jadi majrad dam. Dia akan lewat aliran darah. Benak, hati masuk semua dia. Apa yang jelekkan itu? Apapun gitu. Hatta lihat wanita persoalan di jalan misalnya. Syuf qalilan khusla. La. Haram. Astagfirullah. Lawan dengan itu harus. Meskipun ahyanan, ya kan, sakoto juga ya. Dia namanya manusia lah. Artinya godaannya begitu hebat itulah maksudnya. Makanya itu ketika lihat orang bermaksiat, seorang mukmin maksiat, sudah itu tutup aja, sudah. Itu berarti saat itu dia kalah dengan syaitan gitu. Dan bisa jadi kita juga sering kalah nantinya. Artinya kita berlindung kepada Allah. Ketika orang mukmin yang tidak biasanya dia berdosa terus dia berdosa, ya sudah tutup aja, tidak usah dilihat. Malu harusnya kita melihat seorang mukmin berdosa, sudah tidak usah dilihat. Itu. Biarkan kita berlindung kepada Allah SWT. Nanti ini itu juga pintu syaitan. Ketika laksanain dhaif ya fulan hada. Dhaif. Dia sebarkan pada manusia. Ada fulan ternyata bikin kata. Syaitan sudah. Dia dengan ngomongnya itu yuzakki nafsahu karena la yaskutu min hadzal itsm. Ayo. Yuzakki nafsahu. Dia mentazkiyah dirinya, seolah-olah dia ini tidak akan terjatuh pada dosa itu. Soalnya dia itu terbebas dari dosa itu. Syaitan. Itu ikhwan. Alhamdulillah. Jadi kalau antum menganggap bahwa syaitan adalah musuh yang nyata, dan antum harus waspada. Syaitan berbicara di benak kita, berbicara.
langsung tangkal saja. La yajuz, gitu. Tak boleh haram misalnya. Nah, di sini berarti seorang ini telah dijaga oleh syaitan sehingga hatinya tidak diganggu lagi. Ya, maka Syekh tidak boleh, Syekh mengatakan yaqulu hakada. Tidak boleh berkata demikian. Hatta lau hasala hada, seandainya pun bisa terjadi seperti itu. Ya. Nah, falyazinuha bimizan syara'. Kalau seandainya terjadi seperti itu, nah, maka timbanglah dia dengan timbangan syariah. Timbanglah dia dengan timbangan syariah. Fa in syahidal kitab wa sunnah, jika rasa tenangnya, kemudian insyirah sadarnya, taskun li nafsi misalkan, itu disaksikan ada dalam Al-Quran dan Sunnah, ya khalas lahu bil qabul fa'alal ain war ra's, dengan segala penghormatan kita terima. Kalau memang ada dalam syariah kitab was sunnah. Wa illa, kalau tidak, berarti fa innahu qad yuzayyin lahu su'u amali, berarti dia sungguh telah dihiasi oleh amal buruknya. Man zuyyina lahu, man zuyyina lahu syaitan. Afa man zuyyina lahu su'u amali, apakah mereka yang dihiasi oleh syaitan dengan amal jeleknya itu, fara'ahu hasana, itu hiasannya, dia melihatnya baik, menganggapnya baik. Tahlilan misalkan, ya kula tahlilan, daripada main remi, daripada ngumpul-ngumpul tak jelas, kan mending baca Al-Quran. Zuyyina lahu bisu'i amali fara'ahu hasana, melihatnya baik. Kan baik baca Al-Quran, ngajar orang ngaji juga, ngajar zikir dan sebagainya. Syaitan itu, hiasan syaitan, wala syak, hiasan syaitan. Maka musibah orang yang sampai seperti itu, melihat amal jeleknya itu baik, berarti dia sudah terpedaya oleh syaitan. Talbis, iblis, terpedaya oleh syaitan. Dia tidak menimbangnya dengan timbangan syara'. Ini musibah sudah. Yang seperti itu sudah sulit untuk taubatnya, karena menganggapnya baik sih, kan? Makanya ahlul ma'asi wa ahlul bid'ah kan paling sulit taubat kan ahlul bid'ah. Sebabnya itu menganggap baik itu. Kalau maksiat kan siapa orang menganggap zina itu baik misalkan. Hatta misalkan bermain musik pun, meskipun orang-orang ngomong halal, fitrahnya main sebenarnya, fitrahnya. Main musik, kumpulannya seperti ini, melalaikan sholat dan sebagainya. Melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau fitrahnya main, dia ini akan merasa kalau itu dosa. Insyaallah ya. Itu. Nah, kalau sudah dia merasa itu baik amalannya, fara'al hasan, musibah. Fa innallaha yudhillu may yasha'u wa yahdi may yasha'. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyesatkan siapapun yang Allah kehendaki dan memberikan petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ya. Kemudian kadzalika la budda ay yakuna 'amilan bi 'ilmihi fil akhlaq wal muamalah. Ya. Ini juga. Ini sangat penting bagi thalabul ilmi yang mungkin akhir-akhir zaman ini sudah terlupakan, bahwa hendaklah penuntut ilmu ini ayyakuna amilan, hendaklah dia ini menjadi seorang yang beramal dengan ilmunya, bi ilmihi fil akhlaq, dalam akhlak wal muamalah. Akhlak wal muamalah. Perhatikan ini. Ya, wajib begitu penuntut ilmu ini, la budda, itu harus penuntut ilmu ini menjadi seorang yang beramal dengan ilmunya dalam masalah akhlak wal muamalah. Tadi masalah tauhid sudah, masalah sunnah sudah. Berarti sekarang masalah akhlak wal muamalah. Perhatikan, ini kaidah. Wal ilmu syar'i,
Ilmu syar'i, Alkitab wa Sunnah, yad'u ila kulli khuluqin fadilin. Ilmu syar'i ini sudah pasti dia akan menyeru kepada segala bentuk akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Di antaranya as-sidq, sidqi, jujur. Wal wafa, wafa yakni menunaikan janji, tepat janji. Kalau janji jam 8 datang. Kalau janji harus diserahkan sekian, ya sekian. Al-wa'du ad-dain, janji itu adalah hutang. Ya. Kemudian mahabbatul khair atau mahabbatil khair lil mu'minin. Dan dia itu suka kebaikan terhadap orang mukmin. Suka kebaikan terhadap seorang mukmin yang lain. Mahabbatul khair, dia cinta kebaikan pada kaum mukminin. Berarti misalkan mencela seorang mukmin, ya, mencela seorang mukmin, kan dia lawannya ini. Kan berarti bukan masa syariah ngajari. As'alukum billah. Mencela seorang mukmin, hatta kehormatannya atau fisiknya dan sebagainya, minasyara walala. Sudah jelas ya, anak TK bisa jawab. Ya. Bahkan dalam dalil disebutkan, apa dalilnya? Hadis. Apa? Sibabul muslim fusuk. Itu jelas bukan dari syar'i sudah. Mencela seorang muslim fusuk, fasik, rusak. Perbuatan syaitan. Wa qitaluhu kufrun, dan memeranginya kafir. Memeranginya, ya bukan memerangi maksud dengan perang ini ya, perang itu juga perang ini gitu. Ya, artinya memeranginya, memusuhinya. Itu. Nah ini ya ikhwah, hati-hati dalam mencela seorang mukmin. Kita ini kalau mengaku seorang muslim, seorang mukmin, harus mencintai kebaikan pada mukmin yang lain. Ya. Karena Nabi SAW berkata, la yu'minu ahadukum, tidaklah kalian beriman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai kalian mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Wa qala alaihi salatu wasalam, man ahabba ayyuzahzaha 'anil nar, siapa yang suka dijauhkan dari neraka. Kulluna insyaallah, kulluna insyaallah nuridu ayyuzahzaha minan nar, kita menginginkan jauh dari neraka. Wa yadkhulul jannah, wa yadkhulul jannah, dan siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan surga. Ini kita semua. Syaratnya fal ta'tihi maniyatuhu au yukal muniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Awalan, hendaklah dia mendatangi kematiannya di akhir hayatnya, artinya selama hidupnya sampai matinya dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Ini permasalahan tauhid dan luas, beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian masalah bainan nas, ini hablum minallah yu'minu billahi wal akhir, ini luas pembahasannya, tauhid dan seterusnya. Dan juga hablum minan nas wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilaih, hendaklah dia mendatangi manusia, yakni bergaul dengan manusia, memperlakukan manusia dengan apa yang dia suka kalau diperlakukan seperti itu. Ya. Ini jelas akhlak yang baik sudah. Masa ada yang meragukan? Jadi kalau kamu tidak ingin dikatakan penjahat misalnya, atau yukol kalimat su dan kalimat yang jelek-jelek yang lain, berarti kamu jangan katakan ke orang lain seperti itu. Ini semua paham lah ya, anak SD juga tahu seperti ini. Kalau kamu tidak mau dikatain sama orang, kamu jangan ngatain orang gitu. Itu kalimat yang bijak
meskipun di luar hadis orang sudah fitrah seperti itu gitu. Sudah fitrah. Kenapa yang berilmu justru hilang fitrahnya? Kan ajib. Syai'un ujab. Ada syai'un ujab. Na'udzubillah. Ini aku berilmu tapi akhlaknya tidak tahu dibangun di atas apa ya. Wallahu a'lam. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari akhlak yang buruk. Wa katsirun minan nas indahum ghirah wa hubbul lil khair. Dan banyak dari manusia, kata beliau rahimahullah, mereka memiliki semangat ghirah, hubbun lil khair, cinta kepada kebaikan. Lakin la yas'auna an-nasa bi akhlaqihim. Tetapi mereka tidak memperlakukan manusia, berbuat pada manusia, bergaul dengan manusia dengan akhlaknya. Maksudnya kebaikan. Banyak orang menginginkan kebaikan, semangat di dalam menginginkan kebaikan. Tetapi kata beliau, tidak memperlakukan manusia dengan akhlaknya. Najiduhu indahu syiddatan wa anaf. Kami dapatkan mereka, yakni dia, di sisinya ada sifat keras dan kejam terhadap seorang mukmin. Keras dan kejam. Alhamdulillah. Hatta fi maqamid da'wah ila Allah Azza wa Jalla. Hingga sampai pada kedudukan dakwah ila Allah, mereka keras dan kejam. Alhamdulillah. Ini apa kaidahnya mereka itu? Keras dan kejam di dalam berdakwah. Bukankah justru membuat orang lari? Nah, kalau begini cara dakwahnya ya orang pada takut. Maka Syekh Muqbil rahimahullah, man yunafirun nas, siapa yang membuat manusia lari dari sunnah karena dakwahnya, maka dia ikut berdosa. Dia ikut berdosa sebab dia telah melanggar hadis Nabi SAW, basyiru wa la tunafiru wa yassiru wa la tu'assiru. Berilah kabar gembira pada kaum muslimin, jangan membuat mereka lari. Kalau gara-gara kita mereka jadi jauh terhadap sunnah, mereka ngaku ahlu sunnah tapi sama sajalah, dohirnya pun sama, di dalamnya pun hancur-hancuran. Terus gimana mau mengajak manusia ke dalam sunnah? Asik sendiri. Dia sudah merasa nikmat dengan hidayah, mungkin dengan hidayah sunnah, sudah merasa dia tidak akan keluar dari sunnah ini, lalu dia asik sendiri. Dia lupa tugasnya bahwa manusia ini butuh hidayah. Butuh hidayah. Dan siapa lagi yang bisa mengajak kepada hidayah kecuali orang yang sudah mendapatkan hidayah. Justru mereka lupa dengan dirinya sendiri, lupa akan tugasnya mengajak manusia menuju hidayah. Liyakhrujun nas minadh-dhulumati ila nur. Tugasnya itu, ikhwah. Kalau kita sudah mendapatkan hidayah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah bersyukur, ada tugasnya lagi. Liyakhrujun nas minadh-dhulumati ila nur. Tariqah nabawiyah. Manhajir Rasul. Kenapa jadi asik sendiri? Kalau mereka lari dari dakwah, urusan mereka. Atau mereka bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan lari dari manhaj hanya karena melihat seperti ini. La, bukan seperti itu kaidahnya. Kalian yang membuat mereka lari. Kaum muslimin jadi takut mengenal sunnah. Sebab pelaku-pelaku sunnah tidak mencemirkan sunnah, tidak membawa akhlakul karimah. Bukankah innaka la'ala khuluqin azim? Bukankah bu'itsatir rasul rahmatan lil alamin? Rahmatan lil alamin. Bukan membuat kerusakan di muka bumi, membuat permusuhan, membuat ini. Alhamdulillah. Ini syai'un ujab, syai'un ujab, demi Allah. Sesuatu yang ya terkenal dengan membawa sunnah yang sebenarnya, tapi
yang zahir justru hadis-hadis banyak yang dia langgar. Jadi kaum muslimin yang baru mengenal kok tidak sama dengan Rasulullah SAW, kok tidak sama dengan ini, kok tidak sama dengan ini, artinya sama saja. Akhirnya prinsipnya berarti semua ini sama saja, bisa ngambil di sini, bisa ngambil di sini. Ini yang baik diambil, yang buruk ditinggal. Ini yang baik buruk ditinggal. Seperti itu, dia jadi tukang saring. Tidak bisa. Akhirnya sesat sudah. Campur aduk, ikhtalid. Manhajnya campur aduk. Kalau urusan akhlak berarti jamaah tabligh. Dia baik sama orang, santun, suka senyum. Kita ngambil akhlaknya di situ. Kalau urusan politik, siasah syariah, ngambilnya ke situ. Subhanallah amma yaf'alun. Ini gara-gara wallahu alam, gara-gara kita sudah. Ya, harusnya kita ini perhatian sama mereka. Perhatian sama mereka supaya mereka mengenal sunnah, justru tidak membuat mereka lari. Ini Syekh seolah-olah sudah menyendirinya sebelum ada muncul fitnah-fitnah dari zaman. Ya, mungkin di masa beliau tidak sedahir ini. Najidu indahu shiddah wa anaf hatta fi maqamid da'wah ila Allah. Najidu yasta'milul anaf wa shiddah. Kita mendapatkan mereka menggunakan tariqah anaf, menggunakan cara keras, kejam dan keras. Ada khilafu akhlaq allati amaraha Allah azza wa jalla. Ini jelas menyelisih akhlak yang Allah perintahkan. Yang Allah perintahkan. Wa'alam, ketahuilah bahwa anna husnal khuluq wa mimma yuqarribu ila Allah azza wa jalla. Ini perhatikan. Harusnya kita ini perhatian sama ini. Harusnya mereka juga perhatian dengan ini. Ketahuilah bahwa husnul khuluq, kebaikan akhlak ini adalah dari apa yang bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang baik ini adalah dari sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wa aulan nasi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan paling utamanya manusia bisa dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang baik. Sebab Nabi diutus dengan demikian, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang agung. Nah, berarti pengikutnya lebih aulanya, yang lebih aula, lebih pantas dekat dengan Nabi yang mencontoh akhlak beliau. Tidak mungkin bisa kita pastikan orang yang keras, artinya tidak sesuai porsinya, tidak hikmah maksudnya. Ini bisa dekat Nabi. Wa aulan nas bi Rasulillah wa adnahum minhu, ya, yang paling dekat mereka dari Nabi SAW manzilata ahasinihim akhlaqah. Wa adlahum minhu manzilatan ahasinuhum akhlaqah. Jadi yang paling dekat kedudukannya dengan Nabi SAW adalah yang paling baik akhlaknya. Ini dalil. Nabi SAW bersabda, inna min ahabbikum ilayya, sesungguhnya dari yang paling aku cintai dari kalian, wa aqrabikum minni majlisa, dan yang paling dekat majlisnya denganku yaumul qiyamah adalah hasinukum akhlaqah, yang paling bagus akhlaknya. Yang paling bagus akhlaknya. Wa inna abghadakum ilayya, dan sesungguhnya yang paling aku benci dari kalian. Wa ab'adakum minni yaumul qiyamah, yang paling jauhnya dariku pada hari kiamat. Na'udzubillah. Ats-tsartsarun wal mutasyaddiqun wal mufayhikun. Ats-tsartsarun qalu ya Rasulullah qad alimna ats-tsartsarun. Berkata para sahabat, wahai Rasulullah, kami sudah tahu ats-tsartsarun, yakni banyak berceloteh, banyak bicara. Wal mutasyaddiqun, mutasyaddiqun yakni bermulut besar. Ya. Ini sudah ma'ruf di kalangan sahabat. Kalimat itu, ats-tsartsarun, banyak ngomong itu, omong kosong. Ya. Dan bermulut besar. Dan mufayikun, famal bukan mufayikun ya, mutafaikihun. Famal mutafaikihun, dan apa yang mutafaikihun, kata Nabi SAW, al mutakabbirun. Mutakabbirun, sombong, merasa diri
kabir, merasa diri kabir, wa ahadun minal kibar. Ya, bahaya ikhwah. Ini paling dibenci oleh Nabi SAW, paling jauh kedudukannya, majelisnya dengan Nabi pada hari kiamat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya. Semua orang pasti ingin dekat dengan Nabi SAW. Kalau begitu, tiru akhlaknya. Itu dalam berdakwah, dalam menyampaikan. Naam ala amur sadis, perkara yang keenam, ad-da'watu ila Allah. Ada fi talab ilmi, ini dakwah kepada Allah. Ayyakuna da'iyan bi ilmihi ila Allah azza wa jal, yad'u fi kulli munasabatin fil masajid, fil majalis, wa fil aswaq, wa fi kulli munasabah. Hendaklah seorang dai ini dengan ilmunya. Hendaklah seseorang itu sebagai dai, dia menyeru dengan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendaklah penuntut ilmu ini menjadi da'ian, begitu. Menjadi penyeru dengan ilmunya, menjadi penyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, berdakwah. Ya. Dimanapun dia berada, yad'u ila kulli munasab, fi kulli munasabah. Dia berdakwah di setiap kesempatan. Fil masajid, di masjid-masjid. Ya sudah, ini tempatnya berdakwah memang. Kalau masjid malah dunia, na'udzubillah. Ada masjid itu, masjidnya ikhwah bicaranya dunia terus. Ba'da subuh laysa fi qira'atul Quran wa laysa fi ta'lim. Yarkudun wa yatakallamuna fi umuri dunya hatta yatla' asy-syams. Hada kull yawm. Na'udzu billah. Al-masjid yubna alaihi salafiyun. Ini ba'd salafi, oknum. Ini sudah keterlaluan begitu. Keterlaluan. Masjid itu asalnya untuk berdakwah, untuk ibadah, untuk berdakwah, malah digunakan seperti itu. Kalau di masjid saja seperti itu, min babil aula fi kharijil masjid asyad. Benar. Terjadi. Baru ini dapatkan anak seorang salafi ditawur gara-gara akhlak yang buruk. Ditawur masyarakat. Diserbu rumahnya ustadznya itu dan diancam dibunuh orangnya. Baru kali ini anak dapatkan gara-gara ada anak sendiri yang datang. Anak bawa kitab. Sampai dikatakan, "Loh, mau tawuran kok bawa kitab," katanya. Sama preman itu. Saya tidak mau tawuran. Saya mau menengahi. Ada apa sebenarnya? Jadi sebenarnya anak nekat waktu itu. Sudah bawa parang itu. Masyarakat banyak. Mau bunuh ikhwan ini. Gara-gara apa? Bukan gara-gara dakwah yadu ilal khair lah. Bukan yadu ilal khair. Bukan mengatakan hada bid'ah, hada syirik. Tidak ngomong gitu. Akhlak yang buruk. Omong kasar. Sikap kasar. Kepada anak yang belum pantas dia kasari. Ya namanya mereka orang sudah tidak suka dengan dakwah ini, sudah kauni seperti itu keadaannya. Ditambah lagi keadaan seperti itu, khalas. Orang yang juga tidak mencerminkan penuntut ilmu, padahal ngaji sudah lama, tidak pakai peci, tidak pakai apa, dia pakai celana biasa, pakai kaos oblong, berbuat jahat. Sedangkan dia tahu dia kelompoknya Ahlus Sunnah, yang jelek hanya semuanya. Ikhwah salafiyun saat ikhwah Ahlus Sunnah itu diterima tantangannya. Dadakan kalian seperti ini sia-sia. Ini kita nasihati, Pak. Tidak lihat dulu permasalahannya, jangan seperti itu. Jadi anak datang di kerumunan orang itu lagi ngelempari rumahnya ustadznya, ngancam sama Pak. Anak datang bawa buku begini. Assalamualaikum. Loh, mau perang kok bawa buku, bawa kitab katanya. Saya tidak mau perang, saya ingin tahu kenapa. Akhirnya ternyata didudukan perkara itu cuma gara-gara. Akhirnya ini bukan sikap kita yang sebenarnya, Mas. Saya minta maaf. Karena minta maaf. Itu. Akhirnya mereka datangkan polisi,
bubar. Tapi saya pribadi anak minta maaf atas nama itu. Dan ketika anak nasihati si bola ini tidak merasa bersalah, justru membela diri. Anak diginikan, anak gini. Alhamdulillah, anta akil ya akhi, anta akil. Lebih berakal justru dari dia gitu. Anta talabul ilm. Talabul ilmi. Sering duduk di majelis ustaz, sering berkumpul dengan ustaz, bahkan dikenal dengan ustaz. Kenapa seperti itu? Ini baru kali ini. Kalau yang lain biasanya memang karena dakwah, tantangan bid'ah ini itu sudah kauni dari dulu memang seperti itu. Di masa Nabi pun seperti itu. Mengatakan syirik pada ini perbuatannya perang sudah biasa. Ini cuma gara-gara itu. Na'udzubillah. Ini sudah kelewatan gitu. Sudah kelewatan ini seperti itu. Nah. Ya. Jadi dakwah fi kulli munasabah. Di masjid, kemudian di majelis-majelis ilmu, di pasar-pasar. Ya. Kalau kita kumpul di tempat-tempat yang seperti itu, usahakan adalah sedikit bicara tentang dakwah. Apa misalkan sholat ke masjid, sholat misalkan apalah. Sedikit ada mancing untuk urusan itu. Atau misalkan bisnis dengan orang awam misalkan, bisnis dengan orang awam. Terus biasa orang awam kan nyempet riba juga tidak tahu, atau mungkin bahkan nabrak sudah bukan nyempet lagi. Ya, saya tidak bisa seperti itu. Saya punya prinsip misalkan itu. Kalau bilang prinsip biasanya orang mengerti. Sini kan tukangnya prinsip kan di sini kan. Kalau semua prinsip itu mereka takut di sini. Kan harus menghargai prinsip dong kan seperti itu. Saya punya prinsip, tidak berani. Itu kan salah satu. Begitu ya. Ya, Islam mengajarkan seperti itu. Gitu. Saya Islam tapi tidak tahu. Kamu kan tidak belajar. Gitu. Saya yang belajar. Gitu. Itu kan ada itu dakwah berarti. Gitu. Dakwah. Terus kalau ada cacat, ini barang ada cacatnya mas. Ini, makanya saya jual murah. Ada cacatnya ini. Baru kali ini saya dapatkan penjual yang jujur. Kalau tidak jujur nanti tidak barokah saya. Gitu ya mas. Iya tidak barokah nanti. Percuma saya jual barang saya laku mahal, tidak barokah. Ya duitnya tidak ini. Bagaimanapun gitu. Kayak ada kisah seorang mendapatkan togel 1 miliar. Orang Jogja. Karena dapat cerita saja masih dari teman itu. Nyata dapat togel 1 miliar katanya. Di luar dugaan itu. Itu mungkin sebagai ini apa ya, supaya lainnya cuma beli togel semua gitu. Ada yang dapat 1 miliar itu kan cuma satu siasat ya. Akhirnya dia bangun rumah di satu kawasan di Jogja, di daerah sana, di daerah Kulon Progo dan seterusnya. Di jalan dia bangun rumah, mega toko rumah sampai sudah 1 miliar. Kesalahannya cuma satu, tidak ngurus IMB. Karena diusut oleh Satpol PP dan saat itu juga dalam hitungan jam hancur rumahnya, dikeruk sama traktor, habis. Saat itu juga malah tidak punya sisa sudah. Habis. Kisah nyata. Saksinya banyak katanya. Ya orang ada tahu di daerah Kulon Progo. Ada juga duit haram begitu. Ya, duit haram. Dapat ratusan juta. Ya duit judi begitu. Lalu dia beli truk besar gitu. Untuk disewakan maksudnya, truk besar. Ternyata sekian lama nggak ada yang nyewa truk ini, nggak ada yang nyewa. Akhirnya buat apa itu sekian lama? Nggak ada yang nyewa truk ini. Akhirnya dikecilkan jadi mobil gitu, mobil apa gitu. Juga nggak faedah gitu. Nggak ada yang nyewa, terus dia pokoknya rusak diem gitu. Dikecilkan lagi, ada jadi motornya kecelakaan, hancur. Terus jadi apa ya? Pokoknya akhirnya habis gitu.
Airnya habis. Cepat sekali artinya waktu itu cepat itu. Nah, terus dia merantau, dia sadar itu, dia merantau, dapat uang, terus jualan tahu. Mulai dia bangun kehidupannya dengan tahu itu, jual tahu sedikit. Itu yang barokah, ini yang berkah. Artinya ini bisa dibuat bahan cerita untuk mereka yang mengais rezeki yang tidak barokah. Kenyataan di Jogja gitu, terjadi gitu. Nggak jauh-jauh dari kita terjadi. Kalau mau contoh yang lain banyak sekali. Cuman di Jogja seperti itu. Mau seperti itu kayak mendadak, hancur mendadak kan malah menyakitkan. Belum lagi dosanya tidak hilang. Karena dia tidak bertobat kan. Jadi seperti itu. Dan di setiap kesempatan usahakan itu. Ada sisi berbeda. Meskipun aneh kita bicara agama di depan mereka ini aneh, tapi adalah sisi-sisi madkhal tempat-tempat masuk untuk ini bisa disiasati. Bisa. Kira-kira tidak terlalu begini, tidak terlalu aneh, bisa masuk ke situ. Di antaranya prinsip. Karena prinsip itu mereka sudah tidak begitu inilah. Oh iya, prinsip memang harus menghargai lah. Prinsip. Ada seperti itu. Ya seperti itu. Jadi fi kulli munasabah. Baik ya ikhwan. Khalas berarti kita sampai di sini dulu di tanda ya. Al-amru sadis. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.